Badan kita kalau nggak ada kepalanya, itu juga nggak berupa badan, nggak bisa melakukan sesuatu. Nggak ada kakinya, nggak ada tangannya, itu juga bukan merupakan keutuhan daripada tubuh manusia. Jadi kita harus saling bergandengan tangan untuk mensupport satu dengan yang lain. Tangan mensupport kaki, kepala mensupport seluruh anggota tubuh, sehingga semua menjadi tampak baik. Jika atasan kita tidak mensupport kita atau bertentangan dengan kita, resepnya adalah kita belajar bagaimana kita tahu tentang diri sendiri, terus kemudian kita tahu personality kita yang mana, kita senyum mana yang mereferensikan saya, sehingga saya ketika ketemu atasan yang punya gaya bertolak belakang dengan saya tidak sakit hati dan saya tidak baper, tetapi saya mampu menginfluence atasan atau nasabah atau anak buah kita yang tidak mau mendengarkan kita cari cara dan kiatnya. Mungkin memang muka dan wajah kita menunjukkan sesuatu yang tidak akrab, artinya hati kita pastikan juga tulus, sehingga wajah kita memastikan menerima, welcome pada anak buah kita, sehingga anak buah kita rela melakukan apa untuk kita. Kembali ngaca lagi, kalau ketika hati kita lagi kesel atau tidak suka sama anak buah kita, Anda ngaca, kira-kira mukanya Anda kayak apa? Itu sinyal yang dikirim kepada tim kita. Nah, itu yang kita mesti hati-hati, teman-teman. Jangan khawatir, salah, nggak juga nurut, nggak juga ngerti anak buah, latihan aja terus. Karena itu hanya latihan yang membuat kita paham. Hanya latihan yang membuat saya paham muka masing-masing daripada teman-teman, bahwa ini bagaimana treatmentnya, bahwa teman-teman ini bagaimana cara memperlakukannya gitu ya. Tidak semua orang suka dipuji, tidak semua orang suka dengan data. Nah, itulah tugas kita, membangun mereka untuk paham. Data juga penting, tapi hubungan menjadi important ya. Hubungan menjadi important. Keluarga tidak saling menyakiti, tetapi dalam pekerjaannya kita bisa saling mengingatkan. Anda belum kerjain pekerjaan Anda, nggak masalah. Itu namanya dimana di dalam keluarga adalah saling mengingatkan dengan pemberitahuan, baik itu keras, baik itu tidak, baik itu lembut. Itu semua adalah bukan karena kita dendam, bukan karena kita kesal, tapi karena kita memang pengen memperbaiki orang tersebut. Keluarga itu bukan berarti tanpa marah, keluarga itu bukan berarti tanpa kesal. Kalau harusnya dilakukan, tidak dilakukan. Karena apa? Ditegur itu supaya bisa tumbuh, supaya bisa jadi the best. Tetapi kalau pakai dendam, pakai kesal, itu beda. Jadi itu bukan keluarga, gitu maksudnya ya. Nah, itu teman-teman, maka kita juga harus butuh feedback. Butuh feedback adalah kita menerima di Johari Windows. Kalau saya nggak tahu, terus saya diomong orang, maka kita dengarkan dia. Kalau kita sakit hati, belajarlah dulu. Anggap aja keponakan yang bicara, tapi kata-katanya kita dengerin. Sehingga kita mau bertumbuh. Operasional supervisor, Anda adalah pintu gerbang perusahaan. Anda adalah orang paling penting di perusahaan. Di mana bila ada fraud, itu karena kita yang kurang paham, atau karena kita yang kelolosan, atau karena kita yang kurang teliti. Jadi peran kita sangat-sangat penting, sama pentingnya dengan peran bisnis. Badan kita kalau nggak ada kepalanya, itu juga nggak berupa badan, nggak bisa melakukan sesuatu. Nggak ada kakinya, nggak ada tangannya, itu juga bukan merupakan keutuhan daripada tubuh manusia. Jadi kita harus saling bergandengan tangan untuk mensupport satu dengan yang lain. Tangan mensupport kaki, kepala mensupport seluruh anggota tubuh, sehingga semua menjadi tampak baik. Jika atasan kita tidak mensupport kita atau bertentangan dengan kita, resepnya adalah jadilah mahir di bidang Anda. Pastikan Anda bisa jadi Google buat orang lain. Jadi mahir di bidang kita mampu menjadi problem solver. Bila ada masalah, kita lakukan cepat dan solusinya tanpa harus menyalahkan orang lain.
tapi memberi koreksi. Menyalahkan dan memberi koreksi beda. Bahwa walaupun kita tahu dan kita sebagai pintu gerbang, baik itu operasional, baik itu Anda sebagai audit, Anda harus lihat bahwa kita nggak bisa mengatakan itu dengan kasar, tapi mengatakan itu dengan tegas, dengan lugas, tapi kata-katanya yang muncul dari mulut kita itu yang harus kita jaga. Sehingga tanpa harus menyakiti orang lain, tapi membuat mereka sadar bahwa hey, Anda tuh salah. Nggak peduli itu direktur, nggak peduli itu pinca. Dengan kata-kata kita yang santun dalam arti susunan kata-katanya juga, itu membuat mereka akan respect sama kita. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Anda bekerja sebagai diri Anda, namun memastikan assertive communication yang akan kita lakukan. Kenapa sih membangun hubungan penting? Sama pentingnya dengan bagaimana kita komunikasi kemarin. Kemarin kita komunikasi, kita tahu verbal, kita tahu non-verbal. Kita tahu kata-kata nggak fungsi sama sekali kalau kita sebagai pemimpin di lapangan itu terus bicara. Apalagi dengan nada yang tinggi. Nah, kecuali mereka-mereka yang di kantor pusat. Kata-kata itu karena mereka membuat kebijakan, beliau membuat keputusan, sehingga harus dicantumkan dalam kata-kata tertulis. Different ya, jadi tulisan dan kata-kata yang diucapkan itu berbeda. Tapi kalau yang dimaksud saya dengan 7% ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh kita terhadap tim kita itu hanya 7% ya. Fungsinya adalah 7%. Kita lihat ketika kita tahu kata-kata kita 7% dengan body language kita, menyampaikan pesan kita kepada lawan bicara kita, itu adalah body language dan intonasi. Maka kenapa building rapport penting adalah karena komunikasi sejak kita lahir, kita sudah berkomunikasi dengan orang lain. Yaitu kemarin disampaikan, bayi sudah mulai menyapa. Itu adalah komunikasi, bagaimana dibangun hubungan sama orang tuanya. Sehingga kenapa itu harus dilakukan adalah membangun hubungan yang dilakukan bayi terhadap mama papahnya. Yang kita hindari adalah terjadi penyimpangan, terjadi penolakan, belum lagi salah paham. Sangat akan mungkin terjadi salah paham. Bahasa saya dengan isi pikiran saya itu akan menjadi berbeda pemahamannya sama yang diterima. Contohnya apa? Karena kita jarang sekali bicara dengan data atau terstruktur, kita siapin. Kalau kita memang tidak mudah dan tidak pandai bicara, kita harus buat skrip. Kalau saya bilang namanya storyboard. Jadi kita akan buat skrip, kita akan bikin inti-intinya. Kalau pelatihan itu silabus, jadi inti bicara kita apa? Kalau kita mau bicara teman-teman operation, terutama yang jarang di depan umum atau ke atas itu agak sungkan. Anda kan sungkan kalau terhadap atas, maka Anda catat. Nah, Anda catat, Anda ngomong di kaca, diulangi terus-menerus, sehingga kita ketika bicara kesannya ngafalin di pertama kali, it's okay, nggak masalah. Tetapi pastikan Anda kalau bicara, dipastikan poin-poinnya penting. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita jadi bete. Saya udah bekerja keras gini-gini gitu, tetapi karena pesan yang Anda sampaikan salah, Anda mendapatkan reaksi yang berbeda. Nah, itulah maka kenapa membangun hubungan menjadi sangat-sangat penting. Gak hanya kita tahu personality kita, gak hanya kita tahu tentang verbal non-verbal, tapi komunikasi itu membangun kita agar tidak ditolak, agar didengarkan, agar tidak salah paham. Itulah tugas kita, apalagi kita dari sisi layanan terhadap internal maupun terhadap eksternal. PR kita dan tugas kita sangat-sangat hebat, dan itulah yang luar biasa. Maka kalau kita memunculkan pribadi kita sebagai pribadi layanan yang baik, bukan hanya CS yang harus berpenampilan baik, tetapi supervisornya menjadi cantik, menjadi jauh lebih daripada waktu awal kita mukanya tanpa senyum, terus serius gitu. Sementara sekarang sudah mulai ada senyum dan wajahnya mulai menyenangkan untuk dilihat. Bayangkan, baru lihat wajah aja kita sudah menyenangkan. Mulai dari rambut sampai dengan yang kita bisa lihat sekarang di layar. Karena kita nggak bisa lihat dari rambut sampai dengan kaki. Pernahkah teman-teman mengalami masalah dengan penolakan? Pasti pernah.
Tidak didengarin, mungkin bisa jadi belum. Tidak disukai, bisa jadi. Semua ini terjadi biasanya dalam kehidupan kita pernah semua mengalami. Tapi yang belum pernah jangan harus pernah juga sih gitu ya. Kita nggak perlu lakukan. Jadi kalau belum pernah bagus sekali, tapi kalau yang udah pernah pastinya itu menjadi satu pelajaran bahwa ternyata nggak enak ditolak. Jadi kita harus hati-hati dalam bicara. Hati-hati bukan berarti kita jadi pendiam atau pasif. Nah, membangun hubungan itu perhatikan. Mulainya kan nggak mungkin kita memulai, kalau marketing kan bisa memulai mencari orang-orang yang ininya sama. Nah, kalau kita harusnya adalah perhatikan orang-orang yang sangat akrab sama kita. Pertanyaannya, apakah itu karena cara berpikirnya sama? Apakah karena apa yang disampaikan? Kok sama sih, aku juga mau ngomong kayak gitu. Dan banyak hal yang bisa, apakah karena pakaian atau tren kita yang sama, ataukah gaya bahasa kita yang sama. Itu semua mendekatkan kita. Nah, sama kita dengan anak buah kita. Kalau kita rajin kegiatan informal, artinya bahwa di luar harus di luar jam kantor, di saat-saat santai Anda bisa engage atau dekat sama anak-anak di kantor, entah itu ngobrol tentang gimana tentang anak, gimana tentang istri, gimana tentang suami, di saat makan siang, di saat selesai kantor, itu adalah obrolan yang mau dan mendekatkan kita sama anak-anak kita. Bu, saya pimpinan cabang, saya diajak ngopi sama anak-anak, saya nggak pernah mau, saya ngopinya di kantor aja. Padahal ngopinya anak-anak muda dan anak buahnya mereka adalah ngobrol. Jadi bukan ngopinya. Sampai ada yang bilang saya nggak suka kopi. No, bukan kopinya. Kita bisa bawa aja. Saya ya udah saya nggak ngopi ya. Saya bawa infused water atau saya bawa mineral water. Nggak apa-apa. Tetapi ngobrolnya. Itu yang paling penting, karena ngobrol itu mendekatkan kita sama anak buah kita, mendekatkan kita sama nasabah. Hanya ngobrol. Karena kalau kita udah dekat sama nasabah, baru kita bisa perintah. Jangan pernah kita pemerintah mereka kalau kita nggak dekat sama mereka. Nah, kalau kita udah ngobrol, kita jadi teman kan? Ingat BR, harus jadi teman. Kalau jadi teman, kita ngomong-ngomong kasar sedikit, dia nerima. Kita menjadi diri kita, dia terima. Ah, udah biasa. Kalau dia galak, nggak usah dipikirin, karena kita udah dekat. Sehingga, ya udah yuk kita kerjain bareng-bareng, kita pulang jam 2 nggak apa-apa ya, siap bu. Gitu. Karena apa? Karena kita deket, nggak ada jarak. Jadi kita botram. Botram itu kita bisa bawa gula sendiri, kopi sendiri, teh sendiri, atau apapun. Karena itu yang membangun hubungan sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat. Sehingga kita dengan nasabah makin dekat dan makin dicintai. Dia makin banyak cari teman-temannya masuk ke cabang kita. Nah, kemudian kita lihat lagi betapa pentingnya membangun hubungan ini adalah bukan apa, tapi siapa. Jadi kalau kita sama tim kita, bukan karena dia adalah anak buah kita. Karena kalau kita udah mikir bahwa dia adalah anak buah kita, maka apapun yang dibicarakan nadanya adalah kayak perintah. Nah, itu yang bahaya. Jadi bukan topik mengerjakan pekerjaan mereka sebagai teller atau sebagai CS, tetapi siapa yang diajak bicara. Mereka adalah anak buah kita. Ingat, kemarin juga beberapa mengatakan bahwa keluarga mereka adalah keluarga kita. Nah, kalau keluarga kita saling peduli apa yang mereka tidak tahu, apa yang mereka tidak bisa, apa yang mereka jago. Nah, kalau mereka tidak tahu, kita membimbing. Kalau mereka jago, ajarkan mereka untuk membantu temannya, membantu customer service atau teller membantu teller satunya, sehingga mereka tidak terjadi individualis. Dan saya percaya ini terjadi di cabang. Cuman karena para supervisor ini percaya dirinya kurang, sehingga komunikasinya tidak biasa dilakukan, sehingga nggak enak kerjaannya selesai. Padahal kan kita bisa sampaikan, kita bisa nggak selesaikan ini jam 5 dan yuk kita fokus di sini aja dan kita lakukan laporan itu bisa lebih baik daripada sebelumnya. Itu menggunakannya dengan bahasa tegas tapi bahasanya tidak menyinggung. Kemudian kita bisa jadi problem solver dan mereka bisa membantu kita. Nah, manfaat daripada membangun hubungan itu banyak banget. Kita jadi betah di kantor karena tim support. Ketika kita juga ada muka kita ada susah sedikit, tim bilang, kenapa sih bu, kenapa sih pak, kok kayaknya lagi susah. Mereka bisa bertanya itu. Tapi kalau hubungan kita atasan bawahan, jangankan muka kita susah, muka kita sedih juga anak buah kita nggak akan peduli. Percaya deh,
Nah, itu kan kita butuhkan karena kantor rumah kedua. Kalau kantor rumah kedua aja tidak menyenangkan buat kita dan kita bete aja setiap hari, ditambah lagi selalu urusannya adalah pekerjaan, itu akan menjadi boring. Jadi ada dua, urusannya pekerjaan atau urusannya hubungan. Keduanya harus ngeblend. Jadi kita tetap jaga hubungan tanpa juga saling tidak menghormati, tapi kita menghargai satu dengan yang lain, hubungan kita sangat dekat, kita tahu pekerjaannya, maka pekerjaan menjadi sangat cepat. Nah, itulah yang membuat kita produktivitas kita tinggi dan citra profesional kita makin kuat, integritas dan profesional. Itu yang membuat kita memang sesuai dengan nilainya dan karakternya perusahaan. Ya, jadi membangun hubungan ini adalah untuk values yang nomor 3 dan nomor 4, yaitu service excellence. Dengan hati kita gembira, hati tim kita gembira, maka kita mampu melakukan pelayanan yang prima kepada semua stakeholder.